Bayangkan, kamu punya sebuah tim sepak bola favorit. Kamu datang ke stadion, berkeringat, berteriak, dan menangis demi kemenangan tim itu. Tapi di balik layar, ternyata hasil pertandingan sudah ditentukan oleh kesepakatan di meja makan para pejabat. Atau bayangkan sebuah festival seni yang harusnya merayakan kreativitas, tapi harus dibatalkan karena tidak mau mendukung kampanye calon tertentu. Kenapa ya? Hampir semua hal yang awalnya murni dan menyenangkan, begitu dimasuki politik, langsung berubah jadi medan perang, penuh drama, dan ujung-ujungnya hancur. Apakah politik itu sendiri adalah racun atau manusia yang menggunakannya yang tidak punya batasan? Di video kali ini, kita akan bedah secara mendalam kenapa struktur politik seringkali bersifat destruktif terhadap bidang non-politik. Kita akan lihat mekanisme pembajakan lembaga, kenapa kompetisi sehat bisa berubah jadi korupsi massal, dan rahasia ngeri kenapa politik memang didesain untuk memangsa hal-hal yang populer di masyarakat. Selamat datang di Keco Elektrik. Mari kita bedah kenapa politik merusak segalanya. Alasan pertama kenapa politik merusak segalanya adalah karena adanya pergeseran tujuan atau goal displacement. Sebuah organisasi olahraga misalnya, tujuan utamanya harusnya adalah prestasi, pembinaan atlet, dan sportivitas. Tapi ketika orang politik masuk ke dalam kepengurusan, tujuan utama organisasi tersebut bergeser menjadi kendaraan politik. Bagi politisi, organisasi tersebut bukan tempat untuk mengabdi, tapi tempat untuk mencari panggung atau citra, atau mengamankan suara. Keputusan yang diambil bukan lagi berdasarkan apa yang terbaik untuk atlet, tapi apa yang terbaik untuk elektabilitas saya. Ketika sebuah keputusan teknis dikalahkan oleh kepentingan taktis politik, saat itulah kehancuran dimulai. Talenta disingkirkan oleh orang titipan dan anggaran pembinaan dipotong demi biaya seremoni atau pencitraan. Nah, tapi ada satu pertanyaan yang lebih dalam. Kalau memang politik itu merusak, kenapa para politisi ini seolah-olah kecanduan untuk masuk ke federasi bola, organisasi artis, sampai komunitas hobi? Ada sebuah teori psikologi tentang social validation yang menjelaskan kenapa mereka merasa haus untuk menjajah ruang-ruang santai kita. Kita akan bahas rahasia kenapa mereka butuh topeng olahraga untuk menutupi borok kebijakan mereka nanti di bagian akhir. Tapi sekarang, mari kita lihat fenomena pembajakan sistem. Dalam ilmu politik ada istilah bernama institutional capture. Ini terjadi ketika sebuah lembaga yang seharusnya melayani publik justru dikendalikan oleh kelompok tertentu demi kepentingan pribadi atau golongan. Ketika politik masuk ke dunia bola, seni atau sains, mereka tidak hanya membawa orang, tapi membawa budaya transaksional. Profesionalisme diganti dengan loyalitas buta. Akibatnya, sistem kontrol di dalam organisasi tersebut mati. Tidak ada lagi audit yang jujur, tidak ada lagi kritik yang diterima. Semuanya harus satu komando demi kepentingan politik sang pemimpin. Inilah yang menyebabkan organisasi-organisasi tersebut menjadi lambat, korup, dan akhirnya runtuh karena tidak lagi mampu menjalankan fungsinya secara profesional. Politik secara inheren bersifat dikotomis. Kamu kalau nggak kawan, ya lawan. Sementara itu, olahraga atau hobi bersifat universal. Semua orang bisa bersatu tanpa peduli pilihan politiknya. Begitu politik masuk, benih perpecahan langsung tumbuh. Penggemar yang tadinya bersatu mendukung satu tim, tiba-tiba terbelah karena pimpinan timnya terafiliasi dengan partai tertentu. Diskusi yang harusnya soal strategi permainan berubah jadi debat kusir soal pilihan presiden. Politik membawa tembok ke dalam ruangan yang seharusnya tidak punya sekat. Ketika rasa persaudaraan diganti dengan kecurigaan politik, nilai-nilai murni dari kegiatan tersebut akan hilang, digantikan dengan kebencian massal. Teman-teman, kita harus adil. Sebenarnya, politik itu sendiri adalah alat untuk mengatur tatanan hidup bersama. Masalahnya bukan pada politik sebagai ilmu, tapi pada politisasi. Politisasi adalah ketika kita memaksa segala sesuatu harus punya warna partai. Kita harus sadar bahwa ada ruang-ruang dalam hidup yang harus tetap suci dari politik, seperti meja makan keluarga, lapangan bola, dan tempat ibadah. Kalau kita membiarkan politik masuk ke setiap sudut hidup kita, maka kita tidak akan punya lagi tempat untuk beristirahat dari konflik. Menjaga batas adalah bentuk tertinggi dari kecerdasan bernegara. Setiap detik yang digunakan organisasi untuk membahas urusan politik adalah detik yang hilang untuk membahas kemajuan. Bayangkan sebuah federasi yang sibuk mengurus kongres pemilihan ketua yang penuh intrik politik selama berbulan-bulan, sementara para atletnya tidak punya lapangan latihan yang layak. Inilah kerugian terbesar, waktu dan fokus.
Politik itu sangat berisik dan memakan banyak energi. Ketika sebuah bidang dimasuki politik, energi kreatif dan inovatifnya akan tersedot habis hanya untuk mengurus konflik internal dan perebutan kursi. Hasilnya, prestasi 0, drama 1000. Kita tertinggal jauh dari negara lain bukan karena kita nggak punya talenta, tapi karena talenta kita tenggelam dalam riuhnya politik praktis. Dalam dunia yang sehat, orang naik jabatan karena prestasi, meritokrasi. Di olahraga, yang main adalah yang paling jago. Di seni, yang tampil adalah yang paling kreatif. Tapi politik membawa budaya kronisme. Siapa yang dekat dengan penguasa, dia yang dapat posisi. Siapa yang bisa mengamankan suara, dia yang dapat proyek. Ini adalah racun yang paling mematikan bagi motivasi manusia. Buat apa atlet latihan keras kalau yang dipilih masuk timnas adalah titipan pejabat? Buat apa ilmuwan riset serius kalau anggaran riset cuma dikasih ke mereka yang mau memuji kebijakan pemerintah? Ketika kualitas dikalahkan oleh koneksi politik, maka kehancuran kualitas tinggal menunggu waktu. Ingat soal rahasia kenapa politisi kecanduan masuk ke dunia kita? Jawabannya adalah sports washing dan laundering reputation. Politisi tahu bahwa kepercayaan publik terhadap institusi politik itu rendah, tapi kepercayaan publik terhadap klub bola atau tokoh agama itu tinggi. Dengan masuk ke dunia sepak bola, mereka berharap citra bersih dan antusiasme rakyat di bola bisa menular ke mereka. Mereka menggunakan kecintaan kita pada sesuatu sebagai alat untuk mencuci reputasi mereka yang kotor. Mereka tidak peduli kalau bolanya hancur. Yang penting mereka terlihat merakyat di depan kamera. Jadi politik merusak segalanya karena mereka memperlakukan hal-hal yang kita cintai bukan sebagai sesuatu yang harus dijaga, tapi sebagai alat peraga kampanye yang sekali pakai buang. Jadi teman-teman, kalau kita mau melihat sepak bola kita maju atau seni kita berkembang, kita harus berani bilang simpan politikmu di kantor pemerintahan, jangan bawa ke stadion kami. Kita harus menuntut profesionalisme dan menjaga batas-batas itu dengan tegas. Sekarang saya pengen nanya, bidang apa sih menurut kalian yang paling hancur gara-gara dimasuki politik di Indonesia saat ini? Dan apa solusinya menurut kalian? Yuk, tulis pendapat berani kalian di kolom komentar. Mari kita diskusi secara sehat tanpa harus jadi cebong atau kampret. Klik subscribe dan aktifkan loncengnya di Kecoa Elektrik buat konten bedah sistem lainnya. Makasih udah nonton sampai habis. Tetaplah terjaga, jaga hobimu dari polusi politik, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!